Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nama Siddiqiyah itu dari kata siddiq, dan siddiq itu gelarnya sahabat Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar menerima gelar siddiq karena satu-satunya sahabat paling awal menerima kebenaran Isra Mi'raj. Oleh sebab itu hari Siddiqiyah itu identik dengan hari Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tarekat Siddiqiyah bahagian dari ilmu tasawuf. Saya ulangi, tarekat Siddiqiyah itu bahagian dari ilmu tasawuf. Oleh sebab itu pada malam ini keterangan Mi'raj Nabi memakai versi tasawuf, tidak seperti biasa yang diterangkan oleh penceramah Isra Mi'raj. Saya ulangi, pada malam ini saya akan menerangkan Isra Mi'raj tetapi versi tasawuf, bukan versi ilmu fikih atau ilmu kalam. Harap dimaklumi. Di dalam Al-Quran surat Ahzab ada ayat yang menerangkan laqad kana lahu fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Rasul itu contoh, uswatun hasanah, contoh yang baik. Siapa yang dicontohi itu? Di dalam ayat tersebut diterangkan yang diberi contoh baik itu liman kana yarjullah wal yaumil akhir, orang yang mengharapkan rahmat khusus, rahmat Allah yang khusus dari dunia sampai akhirat. Ini satu yang diberi contoh. Yang nomor dua yang diberi contoh itu wa dzakarallaha katsiran, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Jadi orang yang mengharapkan rahmat khusus di dunia dan di akhirat. Dan dua, orang yang zikir sebanyak-banyaknya. Rahmat Allah itu ada dua macam.
rahmat Allah yang umum sebagaimana diterangkan dalam surat Al-A'raf, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Itu rahmat umum. Dan rahmat yang khusus diterangkan dalam surat Al-Imran, yahtassu bi rahmatihi man yasha. Yahtassu akan dikhususkan bi rahmatihi dengan rahmatnya kepada orang yang dikehendaki. Jadi ada rahmat umum, ada rahmat khusus. Dan yang diberi contoh oleh kehidupan Rasul itu pertama orang yang mengharapkan rahmat khusus, bukan rahmat umum. Nomor dua, wa dzakarallaha katsiran. Dan ingat kepada Allah, zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Berapa banyaknya zikir? Yang dimaksud bukan nyebut namanya Allah sampai ribuan, 12.000, bukan itu. Yang dimaksud zakarullah katsir. Yang dimaksud itu zakarullah katsir itu orang yang cinta kepada Allah. Begitu keterangan hadis. Bukan satu majelis sampai sebut Allah atau la sampai ribet. Bukan itu yang dimaksud. Cinta kepada Allah. Sebab orang itu kalau cinta kepada sesuatu pasti eling terus, tak pernah. Akan tidur ingat, bangun tidur ingat, waktu susah ingat, waktu gembira ingat, waktu kena fitnah ingat terus. Jadi ingatnya itu tidak terpengaruh oleh keadaan. Jadi zakarullah katsira itu orang yang hubbillah, cinta kepada Allah. Dan contohnya Rasulullah uswatun hasanah. Dan yang diberi contoh dua orang itu, Isra Mi'raj termasuk contoh. Bagaimanapun diberi keterangan Isra Mi'raj setiap bulan, tapi kalau tidak ikut mencontoh, kalau nabinya Isra Mi'raj, umatnya harus ikut Isra Mi'raj, karena yang diberi contoh itu umatnya. Mengapa diberi contoh? Karena supaya dicontoh. Sampai bunati Mi'raj dan derek lah. Oh, gak nyontoh. Setiap penceramah itu sering kita uswatun hasanah, contoh baik. Ini contoh mengenai apa? Oleh sebab itu di sini akan saya sampaikan contoh Mi'raj. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada tahun 610 Masehi, Rasulullah Muhammad bin Abdullah diangkat
menjadi Rasul rahmatan lil alamin, diangkat menjadi contoh uswatun hasanah. Tersebut di dalam Al-Quran surat Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah aku mengutus kepadamu Muhammad melainkan untuk rahmatan lil alamin. Alamin jamaknya kalimat alam. Kalau satu disebut alam, kalau jamak disebut alamin. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menjadi rahmat lil alamin. Alam apa yang dimaksud alamin jamak itu? Ini diterangkan sendiri dalam Al-Quran surat Furqan ayat nomor 1. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Lil alamina nadhira, itu yang menerangkan rahmatan lil alamin. Maha barokah Allah yang telah menurunkan Furqan. Furqan itu kitab Quran ala abdi atas hambanya, liyakuna supaya lil alamina nadhira, supaya alam manusia itu bisa menerima peringatan. Kan alam banyak, ada alam tumbuh-tumbuhan, ada alam hayawan, ada alam benda batu. Apakah bisa batu menerima nadhiro? Apakah bisa gudel itu menerima nadhiro? Nggak bisa. Yang bisa menerima nadhiro itu alamin manusia. Mengapa manusia dikatakan alamin? Karena pada tubuh manusia itu ikhtisar dari seluruh alam ini diringkes di dalam diri manusia. Jadi manusia itu ikhtisarnya seluruh alam ada pada manusia, maka manusia disebut lil alamin nadhira. Jadi Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran sendiri. Jadi tahun 610 Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Rasul rahmatan lil alam. Surat pengangkatannya sebagai Rasul rahmatan lil alamin, surat nomor 196. Nomornya surat pengangkatan 196. Satu, karena turunnya paling awal. 96 menurut tertib surat. Judulnya
surat pengarang itu surat Alaq. Jadi surat Alaq itu turun paling awal, tidak ada yang mendahului, maka nomornya nomor turun 1. Tetapi di dalam Al-Quran diberi nomor 96. Apa rahasianya itu? Jadi nomor itu juga dari wahyu ilahi, bukan dari Muhammad, bukan dari para sahabat. Itu nomor kode rahasia. Satu 96. Kalau 19 dikalikan 6 jumlahnya 114. Jumlah surat seluruh Al-Quran itu hanya 114. Jadi 19 kali 6. 196. Kalau 1 dengan 9 10, 1 dengan 6 7, 10 dengan 7 17. Turunnya itu di tanggal 17 Ramadan. Ramadan bulan 9. Ramadan bulan 9. Di angka-angka tersebut kalau dicari jumlahnya surat Al-Quran, jumlahnya kitab suci Al-Quran itu semuanya ketemu. Sampai jumlahnya ayat Al-Quran itu berapa ribu, ketemu semua di situ. Jadi hanya 5 ayat bunyinya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 1 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat 2, khalaqal insana min 'alaq. Ayat 3, Iqra wa rabbukal akram. Ayat 4, alladzi 'allama bil qalam. 5, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat itu, tapi itu mencakup seluruh rahasia jagat dalam 5 ayat. Cari sendiri dalam Al-Quran nanti nomor berapa surat Alaq. 96. Dicari turunnya nomor berapa, nomor 1. Namanya apa 5 ayat itu? Namanya Al-Alaq. Al-Alaq. Mengapa dinamakan Al-Alaq? Karena diambilkan dari ayat nomor 2, khalaqal insana min 'alaq. Makanya dinamakan surat Alaq, bukan surat Iqra. Apa Alaq itu artinya? Alaq itu darah beku yang menjijikkan. Alaq, darah yang paling rendah, beku kalau melihat jijik. Jadi itu namanya surat itu jijik. Surat darah beku. Tapi dari
darah yang beku itu dari benda yang paling rendah itu dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala menjadi makhluk tertinggi, tidak ada bandingannya, yaitu manusia. Khalaqal insana. Manusia itu martabatnya makhluk tertinggi, melebihi malaikat. Makanya diturunkan surat itu di bulan Ramadan. Ramadan bulan 9. 9 itu angka tertinggi, angka puncak. Tidak ada angka di antara 9. Kalau 10 kembali 1, 11 kembali 2, 12 kembali 3. Jadi manusia itu makhluk yang tertinggi, tidak ada bandingannya. Sampai alam semesta untuk manusia, neraka untuk manusia, surga untuk manusia, matahari untuk manusia, bulan untuk manusia, udara untuk manusia, semuanya untuk manusia karena tingginya. Jadi jauh sebelum manusia datang di dunia ini, di sini sudah dipersiapkan oleh Allah Ta'ala selengkap-lengkapnya untuk menghormati kedatangan manusia. Karena manusia ini disebut tamu. Kulu bidunya adyaban hadis. Hendaklah kamu itu di dunia sebagai tamu-tamu, tamu agung. Jadi dari benda yang paling rendah dimi'rajkan sampai menjadi manusia. Berliannya alam semesta, berlian hidup, berlian berpikir, maka disebut khalaqah. Telah menjadikan insan manusia dari alat darah yang beku, darah yang, jadi dari darah yang beku sampai makhluk tingkat tertinggi itu namanya mi'raj. Mi'raj itu artinya naik yang memakai tingkatan itu namanya mi'raj. Jamaknya ma'arij, minallahi zil ma'arij. Berapa tingkat? Dari yang rendah sampai manusia 8 tingkat sampai 9 tingkat. Yang menerangkan juga Al-Quran sendiri, surat Mu'minun ayat nomor 12 sampai nomor 14. Pertama di surat itu, nanti supaya dibaca sendiri. Pertama, tingkatan paling rendah, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tin itu tanah campur air. Kemudian dari tin ini dimi'rajkan oleh Allah menjadi sulalah. Mi'raj yang kedua, berangkat dari tin
Sulala menjadi sulala. Sulala itu intisari yang terkandung di dalam tanah dan air. Itu sulala, sari padi. Kemudian sulala dimikrotkan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi nutfah, air suci. Nutfah, baca al-naum sampai terus. Nutfah bertempat di kororin, makin tempat yang kuat. Kemudian nutfah air suci ditingkatkan, dimikirkan lagi menjadi alaqah. Alaqah itu darah beku dari air suci, air mani sperma menjadi darah yang beku, alaqah. Kemudian alaqah itu dimikrotkan lagi menjadi mudghah, sepotong daging. Mudghah dimikrotkan lagi sampai menjadi izoma, tulang. Tulang dimikrotkan lagi sampai disebut tasaunal izoma lahma. Tulang dibungkus daging. Dari tulang dibungkus makin dimikrotkan lagi. Summa angsanau khalqan akhar, menjadi makhluk yang lain. Sudah lengkap roh dan jasmani, ditingkatkan lagi. Tabarakallah ahsanul khaliqin, yaitu manusia yang lengkap dengan panca inderanya. Bagaimana? Itu namanya mikrot. Nah, dari tin menjadi sulala. Mikrot dan tin dimikrotkan ke sulala. Sulala dimikrotkan lagi, lebih tinggi lagi menjadi nutfah. Nutfah dimikrotkan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi alaqah. Alaqah dimikrotkan lagi oleh Allah Ta'ala menjadi mudghah. Mudghah dimikrotkan lagi terus sampai tingkat 9 jadi manusia. Dari benda yang paling menjijikkan sampai menjadi penguasa alam semesta ini. Bandingannya Tuhan sampai disebut khalifatul fil ard. Apa kita tidak bangga? Kita tidak merasa kalau kita ini dimikrotkan. Kenapa tidak merasa? Kesadaran kita rendah. Dituntut, diberi contoh oleh Rasulullah. Jadi bagi orang tasawuf, kebanggaan paling dibanggakan itu menjadi makhluk manusia. Nah, dari kebanggaan naik kepada kecintaan, cinta
kepada yang menciptakan, cinta kepada yang memi'rajkan. Ibarat orang tani senang melihat tanamannya itu baik, subur, cinta. Itu harus ditingkatin lagi dari cinta kepada tanaman padi yang baik, naik mi'raj kepada cinta kepada yang menciptakan padi. Kalau kita cinta kepada anak, harus kita tingkatin lagi cinta kita. Kita mi'rajkan cinta kepada yang menciptakan anak. Kalau kita cinta kepada istri, tingkatkan lagi kepada cinta yang membuat seorang istri. Kalau kita cinta kepada tanah air, tingkatkan lagi sampai cinta kepada zat yang menciptakan tanah air. Itu loh sebabnya orang yang ingin masuk tarekat Siddiqiyah wajib cinta tanah airnya. Orang Indonesia masuk tarekat wajib cinta tanah air Indonesia. Orang Malaysia masuk tarekat wajib cinta kepada tanah air Malaysia. Orang Kanada ada yang masuk Siddiqiyah, tapi harus cinta kepada tanah air Kanada. Mengapa harus cinta kepada tanah air? Karena tanah air, segala tanah air ini bukan ciptaan, bukan warisan kakek buyut kita. Ini anugerah. Tanah air itu anugerah dari Allah Ta'ala, realisasi perwujudan dari cinta kasih Allah kepada kita. Jadi tanah air kita, tiap-tiap tanah air itu perwujudan pangejowantaan, fakta bicara kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita cinta kepada tanah air, cinta kita bertemu dengan cinta Allah. Karena tanah air itu perwujudan dari cinta Allah kepada kita, kemudian kita cinta kepada tanah air, maka cinta kita ketemu dengan cinta Allah. Kalau sudah ketemu dengan cinta, naik cinta kita kepada Allah, hubbillah. Kalau sudah hubbillah, itulah puncak keimanan, derajat keimanan puncaknya di hubbillah, di atasnya sudah tidak ada. Itu namanya mi'raj cinta. Kalau cinta kita sudah ketemu dengan cinta Allah, itu namanya diistilahkan manunggalnya kawula dengan Gusti. Cinta kawula manunggal dengan cinta Gusti. Makanya hadisnya bunyinya hubbul watan minal iman. Hubbul watan minal iman. Hadis itu di dalam kitab hadis Durarul Muntasyirah, artinya berlian yang tertabur. Durar berlian, Muntasyirah tertabur. Hubbul watan minal iman. Mengapa didahulukan kata-kata hubbu? Iman di belakang.
Hubbul waton minal iman. Kalau tidak ada hubbu, bahaya. Makanya saya membuat organisasi persaudaraan cinta tanah air itu. Kata saudara, persaudaraan, saya tambah kata cinta, persaudaraan cinta. Kalau tidak ada cinta, bisa perang saudara. Ini dunia membuktikan. Perang saudara sesuku, perang saudara sebangsa, perang saudara seagama. Karena cintanya tidak ada. Bagaimana dalam Islam Sunni dengan Syiah, berapa korbannya? Perang saudara. Bagaimana Hindu dengan Buddha, jutaan korbannya, padahal saudara. Begitu pula Katolik dengan Protestan, jutaan korbannya. Karena tidak cinta, hanya saudara. Kadang saudara satu bapak ibu juga bertengkar, bertolak belakang, berbelah rotan, bertolak belakang, karena tidak ada cinta. Makanya dalam hadis itu didahulukan hubbu, cinta, waton tanah air, minal iman, bagian dari iman. Cinta tanpa iman, cinta buta, cinta kopok, picek dan kopok. Iman tanpa cinta, iman yang lemah, tak mampu menghadapi cobaan kesenangan dan tak mampu menghadapi cobaan penderitaan. Kalau iman tanpa cinta, iman sumber segala agama. Agama apapun sumbernya hanya iman. Agama Islam sumbernya iman, agama Hindu sumbernya iman, agama Kristen sumbernya iman, agama Konghucu sumbernya iman. Satu sumber. Jadi kalau betul-betul ingat hubbul waton minal iman, kalau betul-betul mengamalkan toleransi umat beragama tinggi. Sering saya sampaikan kepada di hadapan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh agama Kristen, agama Buddha, agama, saya sampaikan kebutuhan kita itu, kebutuhan hidup beragama itu sehat dan harmonis. Ini kebutuhan. Untuk sehatnya tiap-tiap agama harus pegang prinsip masing-masing. Islam harus memegang prinsip Islam, Hindu pegang prinsip Hindu, Buddha pegang prinsip Buddha, Konghucu pegang prinsip Konghucu. Tanpa memegang prinsip beragama tidak sehat. Tetapi prinsip jangan sampai mengorbankan toleransi. Tanpa toleransi tidak harmonis. Hanya prinsip saja tanpa toleransi tidak harmonis beragama. Toleransi saja tanpa prinsip tidak sehat. Jadi harus sehat dan harmonis, harmonis dan harus.
Jadi toleransi umat beragama, bukan toleransi agama, toleransi umat beragama. Lakum dinukum wali yadin, itu toleransi umat beragama. Hormat menghormati, harga menghargai, ingat mengingatkan, tolong menolong. Itu muncul dari hubbul waton minal iman. Cuma 4 kalimat itu, hubbul waton minal iman. Tapi itu tambang berlian, tambang emas. Kalau digali tidak akan ada habis-habisnya, akan menimbulkan keajaiban. Maka dalam hadis Dirarul Muntasirat dikomentari, hubbul waton minal iman maknahu sahihun ajib, maknanya sahih dan bisa menimbulkan keajaiban. Di dalam kitab Dalilul Falih oleh Syekh Ibnu Alam, hadis itu dikomentari begini, bayan bagi dikamil iman ayak murawatonahu bil amali sholiki wal ihsan. Bayan bagi sayudyanya, semestinya likamil iman, bagi orang yang sempurna imannya, ayak murawatonahu, harus memakmurkan tanah airnya, dimakmurkan bil amali sholihi, dengan amal soleh, perbuatan yang baik, wal ihsan, dan sosial yang merata. Itu komentar dalam kitab Dalilul Falihin, syarahnya kitab Riyadhus Sholihin, ngomentari terhadap hadis hubbul waton minal iman. Itu sebabnya bagi orang hidayah wajib, bukan sunat, wajib cinta tanah air masing-masing. Orang Inggris masuk hidayah, sanggupkah cinta tanah air Inggris? Itu syarat masuk supaya rukun. Apalagi sekarang ini zaman kemajuan, komunikasi maju, transportasi maju, pertanian maju, teknologi macam-macam maju, semua maju, politik maju, maju semua. Hanya satu yang tidak ikut maju, malah mundur. Apa itu? Kemanusiaan. Kemanusiaan malah mundur, mendekati kehayawanan. Kalau kemanusiaan maju, majunya kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kemanusiaan yang maju. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu kemanusiaan yang maju. Tapi kalau kemanusiaan mundur, namanya itu
kemanusiaan yang zalim biadab. Beradab dengan biadab lain. Ingin membawa senjata pemusnah, bisa menjangkau ribuan kilometer untuk memusnahkan manusia, untuk memusnahkan bangunan-bangunan. Itu kan biadab. Kalau manusia musnah, untuk apa dunia tamu manusia? Makanya di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-1 disebutkan wajib ini bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, hak asasi bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Jadi yang dihapuskan bukan manusianya, penjajahannya. Penjajahan di dunia harus dihapuskan. Kenapa dihapuskan? Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Jadi itu alasan asasi, hak asasi, kewajiban asasi. Kemerdekaan, hak asasi segala bangsa. Kewajiban segala bangsa menghapuskan penjajahan. Penjajahan itu sifat tomak, rakus, ingin nyaprok hak-hak orang lain. Itu penjajahan, tomak, rakus. Status Jawa Timur ini, kalau bagi orang satu yang rakus masih kurang. Sifat rakus itu diberi sedikit tidak mau terima, diberi sebanyak-banyaknya tidak pernah puas. Kalau perlu alam diuntal. Itu sifat rakus. Petoro Kolo. Kekuayangannya namanya Petoro Kolo. Petoro itu penguasa Kolo waktu pumpung kuasa. Alas-alas diuntal, kaspal diuntal. Itu Petoro Kolo itu. Muga-muga mau mboten kata Petoro Kolo. Dan kuayangan ini ku enten maniku dosa muka. Dosa itu 10 sedoso. Muka niku rai moka. Moka 10, sirai 10, matane 20, kupinge 20, cangkeme 10. Siji cangkem siji lisan itu ada yang makan hutan. Jadi menune dosa muka ini dalam kitab wayangan itu saya hitung 130 menu. Semuanya tidak ada yang kasbe. Menungso. Jadi dosa muka itu orang yang serakah itu mulai tangisan tidur mesti. Siapa yang saya makan? Bukan makan apa, makan siapa? Makan siapa ya? Makan uang. Jatai uang birang-birang apa dikorupsi. Akhirnya mangan apa? Jadi sing dikorupsi niku darah uang. Mestine kanggo jatah wong pirang-pirang dikorupsi. Jadi darah ini kok diisap, ini kok orang rakus. Maka hadis menerangkan iyyakum wat-tama'a fa innahu hadir, fakul hadir. Kamu harus hati-hati, jauhilah dengan sifat tamak. Karena sifat tamak itu mendatangkan fakir.
Itu sifat toma. Lain. Kalau sifat toma itu yang digusur niku bukan kemiskinan. Mestinya yang digusur kan kemiskinan, malah yang digusur orang miskin lain. Apa gusur kemiskinan, apa gusur orang miskin. Itu sifat toma. Kalau kemajuan ini saya tanyakan di hadapan orang-orang panitia. Apa kemajuan, apa manusia untuk kemajuan, apa kemajuan untuk manusia? Kalau manusia untuk kemajuan, jatuhlah tingkatan manusia ke lumpur kehinaan dan kenistaan. Itu kalau manusia untuk kemajuan, manusia untuk pembangunan, bukan pembangunan untuk manusia. Jadi manusia alat. Tapi kalau kemajuan ini untuk manusia, dua kemungkinan. Kalau segala kemajuan di segala bidang untuk manusia, dua kemungkinan. Mungkin kemajuan akan menjadi surgawi, mungkin menjadi nerakawi. Bagaimana kok bisa dua kemungkinan? Satu, kalau si manusia kemanusiaannya maju, adil dan beradab, seluruh kemajuan ini menjadi surgawi, seperti surga. Tapi kalau kemanusiaan mundur sampai menjadi zalim biadab, maka seluruh kemajuan akan menjadi nerakawi. Terserah manusia, majukan kemanusiaannya atau mundur. Alhamdulillah, negara kita ini mempunyai dasar yang betul hebat. 5 dasar. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Ini keimanan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kemanusiaan, keimanan manunggal dengan kemanusiaan, inilah yang menjadi benteng kuat bagi bangsa dan negara. Benteng kuat. Jadi benteng kuat dari bangsa negara, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Bukan keimanan saja, bukan kemanusiaan saja, manunggal menjadi satu, keimanan dan kemanusiaan. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nas, Rabbi Nas, Maliki Nas, Ilahi Nas. Rabbi Tuhan, Maliki Tuhan, Ilahi ini keimanan. Rabbi, Maliki, Ilahi ini keimanan. Tapi di belakangnya cuma Nas, 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 kemanusiaan, kemanusiaan, kemanusiaan. Makanya surat itu diletakkan dalam terakhir sebagai benteng. Makanya bunyinya aku berlindung, aku berlindung. Kul a'udzu birabbinas, malikinas, ilahinas. Aku berlindung kepada manunggalnya, keimanan dan kemanusiaan. Kira-kira pun paham. Coba domblong. Iya, domblong. Kok sepi? Kok kayak karena orangnya sepi? Mungkin serius makanya. Pengen merah. Dalam Al-Quran ada disebut ahsanal qasas.
cerita yang paling baik ahsanal qasas. Ina auhayna ilaika ahsanal qasas. Cerita cinta yang paling baik Al-Quran di surat Yusuf. Ahsanal qasas. Bagaimana ceritanya hebat. Pada waktu dahulu di Mesir itu ada orang yang paling cantik sak Mesir, tak ada bandingannya, Zulaikha. Dan ada orang lagi yang paling bagus, tak ada bandingannya, Yusuf. Coba yang satu paling bagus, yang satu paling cantik. Kebetulan si Yusuf itu menjadi pelayani Raja Qatfirul Aziz atau Perdana Menteri Qatfirul Aziz. Dan Zulaikha itu istrinya Qatfirul Aziz. Sing gandeng sebagus si ayu ketemu satu rumah. Tapi Yusuf tidak terpesona oleh ayunya Zulaikha. Si Zulaikha terpesona oleh gandengnya Yusuf. Bertolak belakang itu. Yusuf tidak melayani. Bagaimana supaya bisa merayu Yusuf? Oleh karena pelayan, Yusuf diminta benakno spray untuk kamar pribadi ini. Ya gak gelem sih. Tapi berhubung itu wong pelayan, terpaksa benakno. Saking gak kuati pas benakno apa-apa nang kamar lama dikunci karo Zulaikha supaya ngelayani asmaranya Zulaikha. Yusuf tidak mau, lari dikejar, digandoli kelambine sing mburi bedah. Kalau sing arep kan dicakar. Tapi sing mburi bedah jelas gandoli itu Zulaikha. Keluar Qatfirul Aziz teko Perdana Menteri. Macam-macam. Ini supaya Yusuf ini akan gonjak saya, supaya dibui saja. Alasannya pada DI loh sih kan. Ini kan sebenarnya coba dilihat ya saja. Kemudian anak kecil yang masih dalam susun itu bisa berkata, kalau bajunya Yusuf itu yang sobek di depan, itu Yusuf itu yang salah, dikeraya kalau Zulaikha. Tapi kalau bajunya Yusuf yang di belakang itu yang bedak, itu yang salah Zulaikha digandoli. Ini ku bayi didelok, dibuktekno sing bedak boleh salah Zulaikha. Kemudian Yusuf mohon kepada Allah, lebih senang saya kalau dalam penjara daripada mencoba diubur-ubur Zulaikha. Akhirnya dibui lamanya 7 tahun. Gak salah ya.
perkara nolak cinta dibui 7 tahun. Lama-lama 7 tahun gak ketemu Yusuf, bagaimana Zulaikha? Sedih dong, petang apa 7 tahun nggak makan, nggak minum, nggak bisa tidur, kurus seperti kayu kering. Itu dalam kitab Bata Izritra. Setelah Yusuf bisa meramal keadaan Mesir nanti begini, akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara, akhirnya menjadi Menteri Kemakmuran. Ada orang terhormat yang ngatur ekonomi seluruh Mesir, jangkauan politik ekonomi tinggi. Nah, begitu lamanya, suwe-suwe akhirnya Zulaikha pun boten petuk 7 tahun, sudah tua. Zulaikha sudah tua, matanya itu buta. Di tengah-tengah pun Yusuf pun lengser dari jabatannya bisa. Wahyu teko supaya Yusuf bertemu dengan Zulaikha. Waktu Mesir konek bencana larang pangan, sampai Zulaikha itu mencari makanan, dituntun. Kenapa 7 tahun betul hujan, tidak ada hujan 7 tahun. Dituntun kepada pelayan, cari makanan. Pokoknya megang gudang-gudang semuanya itu adalah Yusuf. Jadi yang mengatur ekonomi seluruh Mesir waktu itu. Dan Yusuf tahu bahwa yang datang itu mencari makanan itu Zulaikha. Tahu, tapi Zulaikha tidak tahu bahwa itu Yusuf. Kemudian Yusuf Zulaikha sengaja itu ya si ayu tanya, apa kamu Zulaikha? Naam, betul saya Zulaikha. Jadi tidak tahu yang tanya itu Yusuf, tidak tahu. Betul. Mana kecantikanmu yang mempersona seluruh Mesir? Sudah tidak ada, sudah meninggalkan saya. Saya sudah tidak cantik. Mana kedudukan yang dulu kamu dihormati ribuan orang, lebih-lebih istrinya pejabat-pejabat. Penghormatan sudah meninggalkan saya. Saya sudah tidak dihormati. Kecantikan saya sudah meninggalkan saya. Mana kekayaanmu yang dulu kamu itu, yang pernah membeli namanya Yusuf dengan emas begitu banyaknya? Mana? Saya sudah pergi. Kekayaan saya sudah meninggalkan saya. Mana kekuatan? Tidak ada. Semua meninggalkan saya. Semua itu hanya bayangan saja.
semuanya sudah meninggalkan saya. Itu katanya. Tapi nggak tahu bahwa yang tanya itu Yusuf. Mana kecantikanmu sudah meninggalkan saya? Mana kehormatanmu sudah meninggalkan saya? Mana kedudukanmu sudah meninggalkan saya? Apa semua orang masih menghormati kamu? Sudah. Kehormatan saya sudah meninggal. Semua meninggalkan saya. Hanya satu yang tidak tetap. Biarlah semuanya itu lalu. Asal satu saja tidak meninggalkan. Apa? Cintaku kepada Yusuf. Coba nanya. Sampai London. Sampai ke London. Biarlah semua. Pangkat, ayu, kekuatannya, keindahan, macam-macam. Pujian orang semuanya biar. Asal satu saja yang tetap tidak meninggalkan saya, kecintaan saya terhadap Yusuf. Sekarang Yusuf di mana? Saya tidak tahu di mana. Pada saya takut itu Yusuf. Mengapa kamu kok sampai begitu cintamu terhadap Yusuf? Yusuf itu orang bagus luar daya. Luar bagus, dalam bagus. Kenapa itu? Saya dapat firasat itu calon nabi. Akhirnya orang coba bawa orang tua ini di panti asuhan. Perintah Yusuf. Jangan Zulaikha itu jangan diarahkan nang panti asuhan. Tempat itu, sing jubu-jubu itu lah. Meskipun bungkuk itu, Jibril teko nggawa wahyu. Allah, kamu diperintah nikah dengan Zulaikha. Jangan. Bagaimana itu kan orang sudah buta, sudah tidak ayu. Allah Ta'ala akan mengembalikan kamu seperti muda dulu, Zulaikha seperti perawan dulu. Birkutilatillah. Akhirnya birkutilatillah mukjizat. Yusuf ganteng waneh, lebih ganteng. Zulaikha lebih ayu dibanding Yusuf. Ya nom, akhirnya digarwa selama 40 tahun, menimbulkan dianugerahi dua anak, namanya itu Ibrahim dan yang satu lupa saya. Dua anak. Bagaimana endahnya itu masalah cinta, masalah ini. Lain orang tidak dapat orang desa, mae wong desa, apa wong desa, anak di sekolah mau kutha tinggi sekolah. Siji waktu ibune karo bapaknya itu kepingin nyambari bangga kalau anak ibu menjadi orang modern, mampu kok. Mas, anak ibu itu ngomong dengan kancane, mungkin dengan bahasa asing, wes-wes karo. Bahasa Inggris. Ini nunggu ini dari seri wit-witan ngenteni ngomong-ngomong tak kancani ini lho. Podo mahane, mahal kok, mahal siswa apa siswi. Nunggu seneng.
Kemudian takon kancane, itu siapa mbak? Yang di bawahnya pohon itu. Jadi murid ibu nur iwe diganti babu. Malu duwe ibu duwe wong tua ono moblet itu babu bukan ibu babu jadi niku namanya izin salah letak keliru pasang mestinya ngono hidungmu tetap hidungmu walaupun rumpung ibumu tetap ibumu meskipun orang kampung kan ngoten tapi tidak diakon sebagai siji waktu wah anak desa yang sudah modern itu letak lingkungan kayak itu modern digarwa orang putra pejabat tinggi rumah bagus sedari baru krungu wah seneng ya Allah kepengin nyambangi anake ya ngoten wah omah gedhong sejane baru taman bae di sore-sore lanang maca surat kabar sing wedok nyulang pelayan nyampe nol wis bertamu ada tamu dari desa siapa katanya mencari anak ibu tidak ada saya tidak tinggal orang tua seperti itu silakan usir saja orang itu siapa ibunya diusir lalu bapaknya nangis kok begini tak sekolah sampai tingkat tinggi kok malah aku diusir mohon kepada Allah ya Allah mohon keadilan akhirnya kenapa itu tahun-tahun itu korupsi ditangkap so kita korupsi tomak tangkap makhluk angin itu besar pohon tumbang biaya itu mati durhaka anak durhaka padahal al-jannatu tahta aqdamil ummat oleh sebab itu mohon kepada anak-anak sedikit itu walaupun bapak ibunya itu orang desit hormatilah bakti kepada orang tua laki-laki itu pintu gerbang dunia kita masuknya melalui kelahiran melalui ibu bapak. Semoga apa yang saya sampaikan ini manfaat kepada kita semua supaya cinta kita merot naik sampai kepada hubi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim sultan. Allahumma a'inna bidzika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.